Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau hingga di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah pertemuan ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca Ridho ila wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Papai Supriyatna, Kasubag TU GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibunda kita Ibu Anita Isdarmini M.Hum, Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Waka dan staf. Yang kami hormati Bapak KTU yang mungkin masih sibuk di bawah karena saking banyaknya pekerjaan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan juga pegawai rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kenikmatan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama saling silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini banyak membawa manfaat demi mewujudkan madrasah hebat bermartabat berkelas dunia, dan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa mengharap syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami haturkan terima kasih dan selamat datang sugeng rawuh ahlan wa sahlan biudurikum dumateng panjenenganipun Bapak Papai Supriyatna di madrasah tercinta kita MTS Negeri 6 Bantul Yogyakarta. Dan juga selamat datang, terima kasih kepada ibunda kita yang senantiasa beri motivasi, tak bosan-bosannya selalu mendampingi kita, Ibunda Anita Isdarmini M.Hum, atas kerawuhannya di MTS Negeri 6 Bantul. Sedikit kami sampaikan Pak Papai bahwa MTS Negeri 6 Bantul terdiri dari 35 guru, kemudian dengan GTK sekitar 55, dan insya Allah apapun yang diamanahkan oleh Kanwil, kami siap untuk melaksanakannya. Dalam kesempatan ini insya Allah kami ingin belajar untuk bagaimana bisa mewujudkan kelas digital yang alhamdulillah Pak Papai sudah bersama-sama hadir beserta kita. Saestu nanti kita mohon untuk motivasi bimbingan pencerahannya, apa itu madrasah digital atau kelas digital. Kami ada paralel masing-masing 6 kelas Pak Papai. Jadi kelas 7 6 kelas, kelas 8 dan kelas 9, sehingga keseluruhan ada 8 kelas. Dan alhamdulillah kelas kami dari kelas 7, 8, 9 kami informasikan juga Pak Papai bahwa kami berada di tengah-tengah pondok pesantren. Ada sekitar 17 pondok pesantren yang ada di sekitar MTS Negeri 6 Bantul begitu. Dan tentu saja pondok pesantren ini mempunyai berbagai macam kebijakan masing-masing. Tapi apapun, insya Allah kami siap untuk menjadi madrasah piloting kelas digital sebagaimana yang sudah diamanahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas tentang perkenalan kami Pak Papai. Nanti untuk lebih jauhnya bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Tapi karena
Sekarang kita memang betul-betul mengefektifkan waktu, kita juga hari Jumat. Dan mohon maaf Bapak Ibu, apabila khusus hari ini kundurnya panjenengan agak molor sedikit, mohon keikhlasannya. Karena kita kedatangan tamu dari jauh dari Jakarta itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Dan ini tidak setiap saat terjadi di kita. Untuk itu mohon keikhlasannya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Insya Allah ikhlas dan akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda kebahagiaan dan kesuksesan yang lain. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah MTSN 6 Bantul, yang sama-sama kita hormati Ibu Kasih dari Provinsi DIY, Ibu Anita. Beliau ini selalu mendampingi saya, Bu, dari dulu waktu kita masih jadi staf saya. Jadi kita selalu berdiskusi dan bermimpi bareng supaya madrasah ini maju gimana caranya gitu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, faktanya Bu Anita sudah meraih Kepala Madrasah Terbaik 2019, dan itu Mandua Kulon Progo itu menjadi saksi bisu, tidak pernah dilihat orang, selalu kebanjiran dan seterusnya. Akhirnya sekarang sudah bagus dan prestasinya sudah mendunia, sudah go internasional. Dari yang bukan apa-apa, nggak dilihat orang. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Mohon izin, Jumatan jam berapa ya di sini? 11:30. Oke, berarti saya tidak akan lebih dari 15 menit untuk presentasi, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bermimpi. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian bisa berkelas dunia? Kalau dibayangkan berkelas dunia itu butuh modal, itu pasti. Tapi kalau membayangkannya mahal, enggak juga. Jadi hanya membutuhkan kreativitas dan kebiasaan. Jadi intinya tetap ada di investasinya di SDM, di Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, coba kita lihat videonya ini. Materi saya sudah kumpulkan di WA. Oh iya, di sini ada yang sudah punya, ada yang belum punya HP, punya semua. Oke, punya semua ya. Kemudian ada yang belum bisa ber-WA. Sudah semua. Oke, artinya sudah bisa semua. Kalau nggak bisa berarti tinggal dilatih aja, maksimal 5 kali. Ini biasanya saya jalan-jalan, Bu, kalau itu. Ya gitu ya. Ya, ini silakan disaksikan, Pak. Ngajarnya kayak gitu. Touchscreen. Iya, touchscreen. Kalau udah pakai Bismart.
Ambil warnanya. Kira-kira MTSN 6 Bantu ini kapan bisa kayak gitu? Bentar lagi. Bapak Ibu yang jawab loh Pak. Ya, ini adalah ini versi madrasahnya Pak. MTS 15 Jakarta alhamdulillah sudah mengikuti arus zaman, yaitu memiliki kelas digital. Hari ini kami mengadakan pelatihan Bapak Ibu guru kami sebanyak 12 orang guru untuk mengikuti pelatihan tersebut. Insya Allah kedepannya kami juga akan memiliki kelas virtual, di mana anak-anak kami nantinya akan memiliki atau mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Apabila nanti sudah masuk dalam tatap muka, pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas kita itu akan kami laksanakan. Ini ada satu lagi Pak, video MTSN 41. Di dalam kelas kita sudah terpasang alat untuk kelas digital. Pandemi ini tidak menjadi halangan kepada kita untuk anak-anak bisa belajar dari rumah. Bapak dan Ibu mengajar di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Besok beli Pak jasnya Pak. Tertarik jasnya Pak. Jasnya dulu lah. Iya, besok beli Pak. Kalau ibu-ibu tertarik sama gantengnya. Iya. Apa jasnya? Misalnya askem gitu. Oh, caranya gitu. Ini wifi-nya nggak stabil nih. Biar kita cek semuanya. Zoom sama sekarang ada jet simit. Tetap diem ya. Iya. Zoom, Google Meet, jet simit. Harus melek internet, harus melek IT, karena yang disampaikan sudah Mana Pak Jan? Ada pasien sini ya? Ada. Aplikasinya itu. Beda nasib aja. Selamat kepada para guru juga tidak bisa menginspirasi dan terus mendidik peserta didik kita budaya di masa depan. Papan tulisnya digital ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kita ingin bangun adalah ini Pak. Nah, ini ada PowerPoint-nya. Ini materinya sudah saya kumpulkan di WA semua, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan hal yang sama. Digitalisasi madrasah itu untuk versi GTK yang kita ingin bangun adalah interkoneksi antar guru, antar tenaga kependidikan, antar kelas, antar madrasah, antar sekolah, bahkan di dalam maupun di luar negeri. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, guru kelas di sini misalnya yang paling bagus apa? Bahasa Inggris. Ya, di sini paling bagus Bu, Vicky ya, taruh aja Vicky. Vicky-nya paling bagus di sini. Nah, guru Vicky di sini nanti bisa mengajak ke Papua dengan syarat punya alat yang sama. Jadi di kelasnya sudah digital, pakai video conference. Jadi impian kita semua kelas di madrasah itu nanti bisa video conference.
bisa melakukan video conference. Nah, pengajarnya itu bisa melakukan koneksi dengan HP-nya, dengan peralatan yang dimiliki ya, HP-nya, laptopnya, atau tabletnya, atau iPad-nya, atau HP-nya, gitu, dengan tanpa kabel, seperti yang saya lakukan. Gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa kayak gini Pak, sambil moving around gitu ya, mobile gitu, jalan sambil bisa menjelaskan kepada siswanya. Nah, materi bahan ajar Bapak dan Ibu sekalian bisa kumpulkan di Google Drive. Google Drive atau ada di HP, kalau di HP nanti bisa dihapus setiap harinya gitu ya. Kalau enggak di HP nanti penuh kan. Gitu. Jadi bahan ajar nanti bisa juga ditaruh di servernya madrasah. Nanti tinggal di-download aja. Kemudian dibuka di HP-nya. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian tidak hanya berhenti di situ. Kalau Bapak dan Ibu sekalian punya jaringan ke luar negeri, pengajarnya itu bisa langsung dari native speaker. Misalnya Syekh Al-Hajar Asharif, Kairo Mesir, mau mengajar bahasa Arab di sini. Tinggal di janjian jam dan waktunya, kemudian guru Kairo dari Syekh Al-Hajar Asharif bisa mengajar siswa Bapak dan Ibu sekalian di sini. Gitu. Jadi atau misalnya yang dari Australia misalnya. Ada yang pernah lulusan luar negeri atau pernah keluar negeri? Belum pernah? Atau ada yang pernah nonton film luar negeri? Banyak. Ya. Nanti dari Direktorat GTK akan menyambungkan itu semua Pak. Pengajarnya itu bisa dari luar negeri. Tergantung yang ingin dicapai, misalnya biologi, fisika dan sebagainya, itu bisa kita ambilkan expert-expert dari luar negeri. Sehingga slogan kita berkelas dunia itu bukan hanya isapan jempol. Gitu. Dengan peralatan yang kita miliki, hanya dengan LCD proyektor, kemudian dikasih dongle, nanti udah nggak pakai kabel gitu lagi Pak. Kasih dongle ditempelin di situ, kemudian ditambah lagi webcam, jadi kameranya nanti menghadap ke kelas. Jadi siswa kalau dari ujung sana mau bertanya dengan Syekh Al-Hajar Asharif gitu ya, bisa, jadi interaktif gitu. Sudah kebayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang lebih keren lagi adalah kita bisa melakukan kolaborasi kelas. Jika di sini punya kelas tahfiz punya, ada. Nah, itu bisa main game bareng Pak. Istamil hadir ayat. Gitu. Misalnya ayat apa gitu ya, dibaca kemudian dilanjutkan sama kelas yang lain di luar sana. Gitu Pak. Atau bisa main Iqra surah Al-Baqarah ayat 50. Wa farat nabi kumul bahra fa'anjainakum, dan itu saya itu. Nanti bisa saling main game bareng. Kolaborasi kelas. Nah, ini yang kita bangun. Kalau hanya digital kelas yang dimiliki hanya MTS 6 saja, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah kolaborasi, maka itu akan menjadi bagus. Nah, ini kita inginkan menjadi gerakan masif kita. Ya, alhamdulillah Bu Anita bersemangat sekali. Ini di provinsi satu-satunya yang bersemangat tuh. Setelah kita ya kan kami sebenarnya belum launching secara resmi sebenarnya. Jadi kemarin itu baru pembuatan video di dua madrasah, MTSN 18, MTSN 41 dengan Min 3. Kalau Min 3 Tangsel ya, Min 3 Tangsel itu dengan versi yang LCD proyektor. Kalau yang versi TV kan mahal, gitu ya. Nah sekarang Min 3 itu sudah pakai versi LCD proyektor. Kemarin mereka sudah berkomunikasi dengan sekolah yang ada di Mesir, gitu. Keren Pak, jadi keren sekali. Nah nanti kalau ada siswa atau santri yang belajar di sini, kemudian mereka memiliki HP atau laptop, gitu ya kan biasanya di pesantrennya nggak boleh ya. Nanti dititip aja di sini. Kemudian untuk memastikan mereka tidak membuka yang nyeleneh-nyeleneh itu, akun untuk masuk passwordnya itu sendiri-sendiri. Dibuat seperti itu. Jadi nanti misalnya namanya Ali misalnya gitu ya. Nah si Ali itu dia punya username-nya Ali, passwordnya sendiri. Sehingga nanti kalau dia membuka macam-macam itu kelihatan sama operator kita. Iya gitu. Dan jadi ada kerjaan juga untuk tim IT ya, sekali-kali kita lihat HP-nya atau laptopnya atau perangkatnya apakah ada yang hal-hal yang nyeleneh gitu ya. Jadi nanti kalau ada siswa sudah gurunya sudah mengajarnya tanpa kabel, siswanya pun kalau mau presentasi tinggal diri connecting ke situ tanpa kabel, menyingkat waktu.
bayangkan Pak, kalau pakai kabel itu kabelnya kan suka jatuh, bengkok, nyolokinnya tuh kadang suka nggak mau dia. Itu butuh 5 menit sendiri kadang-kadang. Ya gitu ya. Ya, pengalaman ya. Iya. Alhamdulillah. Nah yang kedua nanti yang akan kita bangun di Direktur GTK Madrasah adalah pustakawan. Nanti perpustakaan sini ada Bu? Sudah digital. Proses ya. Jadi nanti ketika semua perpustakaan sudah digital, kemudian pustakawannya kita kasih akses, semuanya nanti akan interkoneksi antar pustakawan satu dengan pustakawan lainnya. Jadi nanti si murid dan si guru bisa meminjam atau melihat koleksi buku di madrasahnya masing-masing atau di madrasah yang lain seperti itu. Nanti asal tinggal dikasih aksesnya. Nah yang ketiga yang kita lagi sedang bangun adalah laboran. Saya yakin madrasah itu laborannya terbatas. Nah ini yang kita sedang pikirkan bagaimana caranya laboratorium juga digital. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian meskipun tidak memiliki kemampuan yang tinggi terhadap laboratorium, itu dengan adanya lab digital bisa mengoperasikannya. Jadi dengan memanfaatkan augmented reality, VR atau virtual reality dan seterusnya. Bisa lagi sedang kita bangun. Nah ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu investasi di device. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus beli peralatan. Tapi bukan Bapak dan Ibu sekalian yang membeli. Ini madrasah yang membelikan misalnya dengan alat misalnya LCD proyektor. Berarti perlu tambahan dongle, kemudian webcam, kemudian speaker aktif. Speaker aktif nggak usah yang mahal-mahal, yang kayak gitu aja udah bagus. Cuma 50.000, 100.000, murah. Sudah kami siapkan di kelas. Oh ya sudah ada semua ya. Nanti langsung ke sini turun Pak. Iya. Ya kemudian bisa juga smart TV kalau ada anggarannya smart TV atau Android TV gitu ya. Nanti tapi bertahap. Yang penting adalah substansinya bukan pada alatnya. Jadi yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian ini terbiasa dengan koneksi tanpa kabel, kemudian terbiasa dengan video conference di kelas. Nah yang kedua adalah pelatihan. Nah ini kalau waktunya agak panjang sih kita bisa coba koneksi dari HP-nya masing-masing ke laptop saya tanpa kabel gitu. Ya kalau misalnya bisa nanti saya kan nggak Jumatan Bu ya, musafir ya. Ya itu bisa manjangin dikit lah. Ya ibu-ibunya nanti bisa coba 1-2 lah. Biar sama ibu-ibu aja. Ya, kemudian yang paling terakhir, yang paling penting adalah implementasi penerapannya Pak. Kalau sudah ada alatnya, sudah dilatih, tapi tidak diterapkan ya sama aja. Gitu. Tapi jelas, jadi saya yakin kalau di sini tuh paling hanya 1-2 kali semuanya sudah terbiasa. Bayangin Pak, nanti kalau sudah masuk siswanya offline, kemudian Bapak dan Ibu sekalian sudah seperti saya kayak gini, itu apa kira-kira komentar nih siswa kita? Keren ya, ya gitu. Padahal kalau yang sudah terbiasa ya biasa aja. Gitu. Tapi untuk siswa Pak, dia akan pulang ke rumah, dia akan cerita sama temannya. Itu loh, aku sekolah nang kono guruku wis iso kaya ngene. Tapi tadi saya nggak paham tuh Jumatan panjenengan. Oh iya, nanti lama-lama paham Pak. Iya. Baik lagi. Nah, ini yang peralatan yang perlu dilengkapi ketika pakai LCD proyektor. Yang pertama itu ada LCD proyektornya. Di sini sudah semua kelas ya, Bu ya. Sudah LCD proyektor. Kemudian ada dongle. Dongle itu pengganti kabel Pak. Jadi nggak usah pakai kabel lagi, nggak usah coplok lagi. Kemudian webcam. Webcamnya sudah include sama mic. Sehingga nanti kalau webcam itu taruh di tengah sini, mic-nya sudah bisa terdengar. Berbeda dengan laptop. Kalau laptop tuh kalau kita jauh dia nggak terlalu terdengar. Ya. Kemudian ada speaker aktif supaya suaranya jelas. Kemudian tripod ini opsional, bisa digantung, bisa ditaruh, pakai tripod. Ini kalau yang pakai smart TV, hanya butuh tambahkan webcam saja, speaker aktif nggak perlu. Kemudian ini untuk Android TV juga sama. Perlu tambahan webcam saja. Tapi kalau ada anggaran, lebih baik jangan ke smart TV, langsung ke Android TV. Karena kalau Android TV itu sama seperti HP kita yang Android ini nempel di tembok. Cuman bedanya dia nggak touchscreen. Jadi sudah bisa menginstal aplikasi yang kita inginkan di TV Android itu. Nah, ini Pak yang kita akan bangun. Jadi yang kita inginkan itu semua kelas nanti bisa video conference seperti video berikut.
Mana nih? Oke. Ini Pak, video. Ini video conference dengan versi yang mahal, alatnya mahal. Tapi kurang lebih nanti bisa laksana seperti ini. Saya coba ke belakang ini. Sinyalnya bagus nggak sih? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup sebentar, singkat, padat. Tapi Bapak dan Ibu sekalian sudah punya gambaran ya, apa itu digital class. Kalau kita maknai digital class itu sebenarnya luas. Seharusnya ada laptopnya dan seterusnya, siswanya juga sudah begitu gitu ya. Nah, kalau pemaknaan Kemendikbud untuk digital class, mereka berinvestasi membelikan tablet ke siswanya. Laptop ke siswanya, tapi untuk daerah tertinggal 3T, mereka dahulukan itu, dan itu habis ratusan miliar. Nah, untuk menang kita nggak punya anggaran itu. Nah, untuk itu kita berinvestasinya ke kelas. Kalau investasi ke kelas, berapa sih dana yang dibutuhkan? Butuh satu LCD proyektor, harganya 3.500.000, sudah bagus itu. Kemudian butuh tambahan 4 alat yang tadi itu, ada dongle, ada tripod, ada webcam, ada speaker aktif, itu nggak lebih dari 1 juta. Artinya kurang dari 5 juta untuk satu kelas. Betapa murahnya dibandingkan dengan yang tadi ratusan juta tadi. Tapi fungsinya sama. Sudah bisa koneksi internet, sudah bisa video conference. Nah, nanti siang jam 2 nanti kita akan melakukan simulasi kolaborasi antar kelas, antar jenjang, antar madrasah. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita pengen coba bermain, nge-game bareng di digital class ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah punya gambaran ya? Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Ada yang mau bertanya sebelum kita uji coba?